Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Bimbingan dan Konseling Remaja berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai bimbingan konseling untuk anak berkelainan fisik atau tunadaksa. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 itu sendiri yaitu ada Muhammad Nurul Azmi, ada Qori Firdianto, ada Muhammad Nova Lutfi, Resti Gita Rahmawati, Aliari Hadatul Aishi, Wanda Afifah, Gina Al-Hikam, Gadis Oktaliani, dan Syafira Intan. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan dipresentasikan pada kali ini adalah: yang pertama, konsep teori mengenai tunadaksa. Yang kedua, urgensi bimbingan konseling bagi siswa tunadaksa. Yang ketiga, contoh spesifik alternatif layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk siswa dengan tunadaksa. Karena itu, mari kita lanjut saja kepada sesi penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Intan Pratidina dengan NIM 2285190075. Saya akan menjelaskan mengenai konsep atau teori tentang tunadaksa. Anak tunadaksa sering disebut juga sebagai anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal atau kurang dan daksa yang berarti memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuh, bukan cacat pada indranya. Selanjutnya, cacat ortopedi terjemahan dari orthopedically handicapped. Ortopedik mempunyai hubungan dengan otot, tulang, dan persendian. Dengan demikian, cacat ortopedi kelainannya terletak akibat adanya kelainan pada pusat pengatur sistem otot, tulang, dan persendian. Secara etiologis, gambaran seseorang yang diidentifikasikan mengalami ketunadaksaan yaitu sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibat kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh. Gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis tunadaksa. Menurut Alwoson pada tahun 2009 menyatakan terdapat 3 jenis tunadaksa. Yang pertama yaitu tunadaksa taraf ringan. Tunadaksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja seperti lumpuh dan cacat fisik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gladys Oktaliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan 2 jenis-jenis tunadaksa, yaitu tunadaksa taraf sedang dan tunadaksa taraf berat. Yang dimaksud tunadaksa taraf sedang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tunadaksa akibat cacat bawaan, cerebral palsy ringan, dan polio ringan. Kelompok ini banyak dialami dari tuna akibat cerebral palsy atau tuna mental, yang disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal. Yang terakhir yaitu tunadaksa taraf berat. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat cerebral palsy berat dan ketunaan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkena kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, imbecile, atau dalam kata lain idiot. Mungkin cukup saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Melan Narayati dengan NIM 2285190054. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tunadaksa. Yang pertama itu ada faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan adalah: yang pertama, anoksia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan menggugurkan kandungan atau aborsi. Yang kedua, gangguan metabolisme pada ibu. Yang ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Yang keempat, ibu mengalami trauma
atau disebabkan oleh kecelakaan. Trauma ini dapat mempengaruhi sistem pembentukan secara pusat. Misalnya, ibu yang jatuh dan mengakibatkan benturan keras pada perutnya dan secara kebetulan tepat mengenai kepala bayi, maka akan mengganggu sistem syaraf pusat. Yang kelima, infeksi atau virus yang menyerang ibu hamil sehingga mengganggu otak bayi yang dikandungnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan saya yang tadi sudah menjelaskan faktor penyebab terjadinya tunadaksa. Yang poin pertama yaitu faktor prenatal. Selanjutnya saya, Koi Febrianto dengan NIM 2285190025 akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tunadaksa yang poin kedua, yaitu faktor neonatal atau faktor saat lahir. Apa saja sih faktor saat lahir yang menjadi penyebab terjadinya tunadaksa? Nah, ada banyak sekali faktornya. Yang pertama, A. Kesulitan pada kelahiran karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. B. Pendarahan pada otak saat kelahiran. C. Kelahiran prematur. D. Penggunaan alat bantu kelahiran berupa tang saat mengalami kesulitan kelahiran sehingga mengganggu fungsi otak pada bayi. E. Gangguan plasenta yang mengakibatkan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan terjadinya anoksia. F. Pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. G. Pemakaian anestesi yang berlebihan ketika proses operasi saat melahirkan dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsi. Nah, tadi kan saat lahirnya. Sekarang setelah kelahirannya, yang A itu ada faktor penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak. Ada encephalitis atau radang otak, influenza, difteria, dan pertusis. Nah, selanjutnya ada faktor kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, terkena benturan benda keras, terjatuh dari tempat yang berbahaya bagi tubuhnya, khususnya kepala yang melindungi otak. Yang terakhir, pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Nah, mungkin itu untuk faktornya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada urgensi bimbingan dan konseling bagi siswa tunadaksa, di mana bimbingan dan konseling sebagai salah satu pelaksanaan dari 3 pokok tugas utama lembaga pendidikan memiliki tugas serta kewajiban untuk melakukan pembimbingan kepada seluruh siswa di sekolah, baik bagi anak reguler tanpa hambatan maupun anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling, di mana dalam pelaksanaannya bimbingan dan konseling berlaku kepada setiap siswa di sekolah tanpa kecuali kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus seperti anak tunadaksa. Dan juga anak dengan tunadaksa memiliki banyak sekali problematika yang mereka alami dalam proses menempuh kegiatan belajar di sekolah. Anak dengan tunadaksa kerap kali memiliki permasalahan atau hambatan dalam bidang-bidang kesulitan belajar, sosial, meningkatkan keterampilan, hambatan mobilisasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan dan tanggung jawab untuk membantu setiap anak untuk mengembangkan diri mereka secara optimal sesuai dengan tahap pengembangan dan predisposisi yang dimilikinya, kemampuan bakat, minat, permasalahan dan kebutuhannya, serta sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan tuntunan positif lingkungan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurul Ajmi, NIM 2285190001. Selanjutnya adalah tujuan bimbingan bagi ABK secara umum, meliputi yang pertama, membantu peserta didik agar dapat melewati setiap masa transisi perkembangan dengan baik. Yang kedua,
membantu peserta didik dalam mengatasi hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapinya melalui pemenuhan kebutuhan khususnya. Yang ketiga, membantu menyiapkan perkembangan mental anak-anak untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mencapai taraf kemandirian dan kebahagiaan hidup. Baik, perkenalkan nama saya Alia Rihadatul Aisy dengan NIM 22851900053. Di sini ada beberapa contoh spesifik mengenai alternatif layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk anak tunadaksa. Nah, yang pertama, layanan konseling individu. Layanan konseling individu dapat diberikan secara langsung kepada siswa dengan tipe pertama, yakni mengalami kelainan fisik tetapi secara mental tidak ada masalah. Sedangkan untuk tipe yang kedua dan yang ketiga, layanan konseling individu tidak dapat diberikan kepada siswa secara langsung. Layanan konseling individu dapat diberikan kepada orang tua siswa. Adapun hal yang dibahas dalam konseling individu bagi anak tunadaksa adalah bagaimana membentuk sikap orang tua. Karena perkembangan konsep diri anak tunadaksa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, khususnya orang tua siswa. Baik, selanjutnya saya Wanda Afifah dengan NIM 2285190068 akan menjelaskan mengenai informasi layanan untuk siswa tunadaksa, di mana layanan informasi ini merupakan salah satu layanan yang terdapat di bimbingan dan konseling. Layanan informasi ini dilakukan guna menyampaikan informasi terkait kondisi dari siswa tersebut kepada siswanya langsung atau kepada guru sekolah serta kepada orang tua siswanya. Bagaimana layanan ini memberikan informasi terkait dari faktor atau penyebab kondisi tunadaksa yang dimiliki atau yang dialami oleh siswa tersebut, lalu menjelaskan kepada siswanya ataupun kepada guru di sekolah serta kepada orang tua bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa dengan kondisi tunadaksa. Karena terkadang sikap orang tua cenderung memiliki perasaan kekhawatiran yang berlebih sehingga perasaan tersebut berdampak mengganggu perkembangan dari siswa tersebut. Oleh karena itu, disinilah peran BK memberikan layanan informasi terkait tunadaksa kepada siswanya langsung atau kepada guru di sekolah serta juga kepada orang tua siswa tersebut agar dapat membantu siswa dengan kondisi tunadaksa tersebut dapat berkembang dengan baik meskipun adanya perbedaan dengan siswa lainnya. Terima kasih. Layanan penempatan dan penyaluran bagi siswa dengan tunadaksa. Layanan penempatan dan penyaluran dilakukan oleh guru BK dengan melakukan identifikasi terhadap kelemahan dan potensi anak. Dengan mengetahui kelebihan siswa, guru BK dapat melaksanakan kegiatan penempatan dan penyaluran minat dan bakat yang dimilikinya. Seorang siswa yang memiliki bakat mampu memainkan piano misalnya, maka guru BK dapat memberikan dukungan agar ia dapat mengembangkan kemampuan bermain piano itu sehingga ia merasa diri mampu dan dapat beraktivitas seperti orang normal lainnya. Saya Resti Gita Rahmawati dengan NIM 22851900034 akan membahas mengenai layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok di mana merupakan suatu layanan yang diberikan kepada konseli terhadap pembahasan secara mayoritas masalah-masalah yang dialami oleh konseli dengan masalah yang serupa. Sehingga dalam layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk memberikan suatu pencegahan terhadap suatu hambatan atau kesulitan yang memungkinkan akan terjadi dan dialami oleh konseli tersebut. Selain itu, layanan bimbingan kelompok ini juga dapat memungkinkan memberikan bantuan terhadap peningkatan motivasi belajar konseli. Sedangkan layanan konseling kelompok di mana merupakan layanan yang akan memfokuskan kepada konseli karena dalam layanan konseling kelompok ini mengharapkan dan menginginkan konseli mampu mengembangkan serta memberikan umpan balik kepada konseli dengan saling berbagi pengalaman.
Layanan konseling kelompok juga dapat bersifat preventif yang merupakan suatu pencegahan dan juga dapat bersifat penyembuhan.